Sebelum video ini dimulai, saya ingin mengingatkan kembali kepada kalian bahwa video ini semata-mata hanya bertujuan untuk mengedukasi. Jika memang ada kesalahan atau kata-kata yang menyinggung, mohon dimaafkan karena saya benar-benar tidak bermaksud untuk melakukan hal seperti itu. Mari kita mulai pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Davin dan kali ini kita akan belajar mengenai equations transforming formulae. Kemarin kita sudah belajar tentang fungsi eksponensial dan saya berharap semua yang menonton video ini sudah bisa mengerti dengan baik dan mari kita melangkah ke pelajaran selanjutnya. Oke, yang pertama, apa itu equations transforming formulae? Kita cukup mengartikan saja equations transforming formulae yang berarti rumus-rumus yang digunakan untuk merubah persamaan. Nah, equations transforming itu ada 4. Yang pertama ada further expansion of brackets atau menguraikan, solving linear equations atau menyelesaikan, factorizing algebra expressions untuk mengelompokkan, dan transforming of a formula atau mengubah. Yang pertama, further expansions of brackets atau menguraikan. Nah, ini digunakan untuk menguraikan tanda kurung dengan melakukan operasi kali pelangi pada suatu expression antara masing-masing term di dalam kurung dengan term di luar kurung. Jadi, ini adalah term di luar dan ini adalah term di dalam. Dan keseluruhan ini adalah expression. Nah, 3 ke X menjadi 3X dan 3 ke minus 8 menjadi minus 24. Kita lanjut, contohnya. Nah, ciri-ciri soal yang menyuruh menggunakan rumus penguraian terdapat kata expand. Nah, contohnya seperti ini. Expand and simplify. Yang pertama 2x minus 4. Caranya, ya, kita cukup mengalihkan 2 ke x, lalu 2 ke minus 4. Nah, bentuk yang seperti ini, yang ada tanda kurung dan term dalam term luar, bisa dikatakan sebagai bentuk yang telah difaktorkan. Nanti saya akan jelaskan di rumus ketiga. Nah, kita lanjut saja yang ini. Setelah dikalikan 2 ke x dan 2 ke minus 4, maka terbentuklah 2x minus 8. Kita lanjut ke bagian B. Jika bentuknya seperti ini, maka ini kita harus lakukan kali pelangi pada masing-masing expression. Jadi kita bisa lihat di sini ada dua expression, yaitu 3y minus 8 dan kemudian 6y plus 6. Nah, kita lakukan kali pelangi di keduanya. Pertama 3 ke y dan 3 ke minus 8, lalu kemudian plus 6 dikali y, lalu plus 6 dikali plus 6. Maka hasilnya adalah 3 kali y, 3y, 3 kali minus 8, minus 24, plus 6 dikali y, plus 6y, lalu plus 6 dikali plus 6 sama dengan plus 36. Nah, belum sampai di situ. Setelah itu, kita kelompokkan mana angka yang memiliki variabel yang sama. Karena di sini cuma ada satu variabel yaitu y, maka kita kumpulkan angka yang memiliki variabel y, lalu kita kumpulkan angka yang merupakan konstanta atau tanpa variabel. Setelah terkumpul, akan terbentuk 3y plus 6y minus 24 tambah 36. Lalu kita coba kerjakan. 3y tambah 6y sama dengan 9y, minus 24 ditambah 36 adalah positif 12. Hasilnya ialah 9y ditambah 12. Nah, kita lanjut ke rumus kedua, yaitu solving linear equations atau menyelesaikan, yang digunakan untuk menyelesaikan suatu persamaan dengan menentukan nilai pada suatu variabel. Jadi ini adalah bentuk persamaannya dan yang kedua ini adalah variabel. Nah, solve the equation. Ciri-ciri soal yang menyuruh menggunakan rumus penyelesaian adalah terdapat kata solve. Nah, di sini bentuknya adalah 2R plus 4 sama dengan 4R minus 8. Nah, caranya ialah memindahkan semua angka atau memindahkan dan menyamakan angka tanpa variabel dengan angka yang memiliki variabel. Jadi di sini kita pindahkan 2R ke kanan menjadi minus 2R, lalu minus 8 ke kiri menjadi plus 8. Ingat, setiap angka atau bilangan yang melewati tanda sama dengan, misalnya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, maka operasi bilangannya juga akan berubah. Misalnya, plus menjadi minus, minus menjadi plus, bagi menjadi kali, kali menjadi bagi, akar menjadi pangkat, dan pangkat menjadi akar. Nah, setelah kita kumpulkan seperti ini, 4 plus 8 sama dengan 4R minus 2R, kita kerjakan terlebih dahulu. 4 tambah 8 adalah 12, 4R dikurang 2R adalah 2R. Setelah itu, kita lakukan pemindahan lagi. Karena kita akan membuat R ini berdiri sendiri, atau ia tidak memiliki apapun, baik itu operasi minus, plus, ataupun kali dan bagi di sampingnya, maka kita harus menghilangkan angka 2 ini. Ingat, 2R adalah
bentuk dari 2 dikali R. Maka cara pengerjaannya, kita harus membagi atau memindahkan kali 2 ke sebelah kiri. Ingat, 2 yang bentuknya adalah kali, ketika kita pindahkan, maka operasinya juga akan berubah menjadi bagi 2. Berarti 12 dibagi 2 sama dengan 2R dibagi 2 menjadi 6. Maka R sama dengan 6. Nah, kita tes. Coba kita ubah R menjadi 6. 2R menjadi 2 dikali 6 plus 4 sama dengan 4R diubah menjadi 6. Maka 4 dikali 6 minus 8. 2 dikali 6 12 ditambah 4 sama dengan 16. 4 dikali 6 24 dikurang 8 sama dengan 16. Maka terbukti bahwa R sama dengan 6 adalah jawaban yang benar. Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk yang lebih rumit. X minus 2 bagi X plus 2 sama dengan X minus 4 dibagi X plus 4. Nah, caranya kita memindahkan terlebih dahulu angka yang berlaku sebagai bagi atau term yang berlaku sebagai bagi. Nah, kita lihat di sini X plus 2 ialah bentuk dari bagi. Maka ketika kita pindahkan ke kanan akan menjadi kali X plus 2. Begitu pula dengan X plus 4, ia adalah bentuk dari bagi. Maka ketika kita pindahkan ke kiri, maka ia akan berubah menjadi kali X plus 2, X plus 4. Hasilnya adalah seperti ini. X minus 2, X plus 4 sama dengan X minus 4, X plus 2. Sekarang kita kali pelangi. X dikali X, X pangkat 2, X dikali plus 4, plus 4X. Minus 2 dikali X, minus 2X, minus 2 dikali 4, minus 8. Sekarang yang di sebelah kanan, X dikali X, X pangkat 2, X dikali plus 2 sama dengan 2X, minus 4 dikali X, minus 4X, minus 4 dikali 2, minus 8. Nah, jadi bisa dilihat ini adalah gabungan dari solve dan expand. Jadi ini adalah bentuk expand, jadi kita expand ke semua term ini, lalu kemudian kita solve. Nah, selanjutnya kita kerjakan seperti biasa. Lihat di sini mana yang bisa dikerjakan. Di sini kita bisa mengerjakan 4X minus 2X sama dengan plus 2X, begitu pula di sebelah kanan. Plus 2X dikurang 4X menjadi minus 2X. Nah, sekarang kita kumpulkan angka yang memiliki variabel yang sama di sebelah kiri. Jadi kita kumpulkan dulu. X kita pindahkan ke kiri menjadi minus X pangkat 2. X pangkat 2 kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi minus X pangkat 2. Lalu kemudian minus 2X kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi plus 2X. Minus 8 dan minus 8 kita biarkan dulu berada di tempatnya. Nah, setelah itu X pangkat 2 dikurang X pangkat 2 habis. 2X ditambah 2X menjadi 4X. Minus 8 sama dengan minus 8 tetap. Baru kita pindahkan. Kita pindahkan minus 8 yang ada di sebelah kiri ke kanan. Maka akan menjadi plus 8. 4X sama dengan minus 8 plus 8. Minus 8 ditambah 8 hasilnya sama dengan 0. Seperti tadi, kita harus membuat X ini berdiri sendiri. Karena 4X adalah hasil dari 4 dikali X, maka untuk menghilangkan 4, kita harus memindahkannya ke kanan dan berubah menjadi bagi. Namun, karena 0 tidak bisa dibagi dengan apapun, maka 0 dibagi 4, hasilnya sama dengan 0. Sekarang kita lanjut ke rumus ketiga, factorizing algebraic expressions atau mengelompokkan. Nah, ini ada kebalikan dari menguraikan. Jadi, di sini kita membuat faktor dari bentuk yang sudah terurai dengan menggunakan FVB yang dimiliki oleh term. Jadi kita lihat di sini ada kedua term 15x plus 12y. Nah, jadi kedua term ini memiliki FBB yaitu 3. Jadi pertama kita tulis dulu 3 di sini, lalu membuat tanda kurung. 15x dibagi 3 sama dengan 5x plus 12y dibagi 3 sama dengan plus 4y. Maka hasil atau bentuk faktor dari 15x plus 12y sama dengan 3 kurung 5x plus 4y. Sekarang kita ke contoh soal. Nah, ciri-ciri soal yang menyuruh menggunakan rumus pengelompokan terdapat kata factorize. Seperti ini. Nah, kita coba ke contoh soal. Yang pertama A, 14P minus 28Q. Nah, FB dari kedua term ini adalah 14. Karena 14 bisa dibagi 14 dan 28 bisa dibagi 14. Nah, maka kita keluarkan terlebih dahulu 14-nya. Lalu kemudian 14P kita bagi dengan 14, hasilnya adalah P. Minus 28Q kita bagi dengan 14, hasilnya sama dengan minus 2Q. Maka bentuk faktor dari 14P minus 28Q adalah 14 kurung P minus 2Q. Lanjut, contoh kedua 15M plus 25. FPB dari kedua term ini adalah 5.
Jadi 15 kita bisa bagi 5 dan 25 kita bisa bagi dengan 5. Jadi kita keluarkan dulu 5-nya, lalu kemudian 15M kita bagi dengan 5 menjadi 3M, dan plus 25 dibagi 5 sama dengan plus 5. Maka bentuk faktor dari 15M plus 25 adalah 5 kurung 3M plus 5. Sekarang contoh kedua, yaitu 9N minus 6NP. Nah, FVB dari kedua term ini adalah 3N. Ingat, bukan cuma angka yang bisa menjadi bukan cuma angka yang bisa menjadi FPB, melainkan variabel juga bisa. Nah, kita keluarkan dulu 3N, lalu kemudian kita bagi 9N dengan 3N, hasilnya adalah 3, minus 6NP dibagi 3N, hasilnya adalah minus 2P. Maka hasilnya adalah 3N kurung 3 minus 2P. Sekarang ke transforming of formula. Atau mengubah atau menjadikan suatu variabel yang diminta sebagai subjek dari persamaan yang membuatnya berdiri sendiri. Nah, jadi ini adalah subjeknya dan ini adalah contohnya atau ciri-cirinya. Jadi kalau misalnya kita melihat tanda seperti ini, kurung lalu variabel, lalu kemudian kita melihat persamaan di sebelah sini, maka maksudnya adalah menjadikan angka atau huruf yang berada di sini adalah menjadikan variabel yang ada di sini sebagai subjeknya. Karena di sini subjeknya tertulis kurung X, maka kita harus menjadikan X sebagai subjeknya. Nah, contohnya, make X as the subject. Ciri-ciri soal yang menyuruh menggunakan rumus pengubahan terdapat kalimat make variable apa as the subject atau terdapat tanda kurung di samping soal seperti tadi. Contohnya, make X as the subject dan soalnya adalah X, Y sama dengan Z. Maka, cara menjawabnya ingat, X, Y adalah bentuk dari X dikali Y. Maka dengan membuat X berdiri sendiri, Y kita pindahkan ke kanan menjadi bagi Y. Hasilnya adalah seperti ini. X sama dengan Z dibagi Y. Lanjut ke contoh kedua. Yaitu 5X plus 3Y plus 2 sama dengan 4X plus 2Y minus 1. Cara mengerjakannya, kita pindahkan dulu angka atau bilangan yang memiliki variabel X ke sebelah kiri dan angka yang memiliki variabel bukan X dan juga konstanta ke sebelah kanan. Jadi di sini 4X kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi minus 4X. 3Y kita pindahkan ke kanan menjadi minus 3Y. Plus 2 kita pindahkan ke kanan menjadi minus 2. Nah, kita kerjakan seperti biasa. 5X dikurang 4X adalah X. Sama dengan 2Y dikurang 3Y adalah minus Y. Minus 2 dikurang 1 ialah minus 3. Maka hasilnya X sama dengan minus Y minus 3. Demikian ilmu yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah mau menonton. Jangan lupa like dan share video ini agar manfaat ilmu yang saya sampaikan tadi tidak hanya bermanfaat bagi kamu dan saya, tapi juga bermanfaat bagi banyak orang. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.